Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sobat podcast Super, bertemu lagi dengan podcast Super Suara Perkantoran. Oke, perkenalkan nama saya Arisma Handayani dari SMKN 1 Turen, jurusan Manajemen Perkantoran. Dalam podcast kali ini kita kedatangan tamu alumni SMKN 1 Turen loh. Oke, dengan Ibu Nurlaila Puspita Dewi dan Bapak Muhammad Rozania. Biasa dipanggil apa nih? Pita. Oh, Ibu Pita. Kalau Bapak? Biasanya saya akrab dipanggil Ocan. Dulu kalau di SMKN 1 Turen ini ngambil jurusan apa ya kalau boleh tahu? Kalau saya akuntansi. Oh, dari jurusan akuntansi. Kalau Bapak? Kalau saya dari administrasi perkantoran. Kita sama. Kalau alumni SMKN 1 Turen ya, itu alumni tahun berapa? Saya lulusan angkatan 2016. 2016. Bapak? Kalau saya 2017. 2017. Iya. Jadi duluan Bapak ya? Duluan Mbak Oh, Pitanya. duluan Iya. Udah banget. Kalau boleh tahu, itu kerja di mana sekarang? Sekarang kami bekerja di PT Morse Indonesia. Kalau untuk saya ada di divisi properti, kalau untuk Imas Ocannya di perhotelan. Perhotelan. Ya, jadinya di PT Morse Indonesia, tepatnya di Jalan Trunojoyo nomor 2 Kafling 4 Kota Malang. Kita ada di dua divisi, jadinya ada di divisi akomodasi perhotelan sama di properti manajemen. Gitu. Kalau saya di bagian hotel, kalau Mbak Pitanya di bagian Properti. developer keuangan. Oh, keuangannya. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana cerita perjalanan saat selesai lulus dari SMKN 1 Turen sampai sukses saat ini bisa bekerja di PT Morse ya? Iya. Bagaimana perjalanannya? Sudah aja. Boleh saya sambil berdiri? Boleh silakan. Oke, saya akan menyapa adik-adik semua di sekarang manajemen perkantoran ya? Iya. Ya, manajemen perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rozania, biasanya saya dipanggil oleh Ocan. Ya, sapaan saya mungkin kalau adik-adik mungkin sering check in sama keluarga ya. Tanda kutip dengan keluarga, jangan dengan pacar. Ya. Saya terkenal di Hotel Malang, saya sapanya dengan Ocan. Nanti kalau adik-adik berkunjung ke Kota Malang, silakan bisa mampir ke hotel saya, tepatnya di namanya Morse Hotel Malang, depan stasiun Kota Baru, Kota Malang. Ya, alhamdulillah posisi saya sekarang di hotel manager. Saya berkantor di tepatnya di Jalan Trunojoyo nomor 2 Kafling 4 Kota Malang. Alhamdulillah saya bisa seperti ini berkat dukungan orang tua, dukungan Bapak Ibu guru, khususnya alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ibu Lili Yulaika, guru yang sudah membimbing saya, mengajari saya di bawah tekanan maupun tidak di bawah tekanan, saya bisa seperti ini. Adik-adik, ada yang ingin sukses tidak? Pengen dong pastinya. Ada tidak? Ada. Nah, yang ingin sukses angkat tangan. Saya juga ingin. Oke, saya mau tanya, Mbak, alasan sampean ingin sukses apa? Alasannya yang paling penting ya untuk membanggakan kedua orang tua juga sih, membanggakan diri sendiri. Oke. Karena kan kita dari kecil juga yang mengasuh orang tua. Yang pastinya kita juga ingin membanggakan balas budi lah kepada mereka. Oke. Ya, gini adik-adik saya jelaskan untuk menggapai cita-cita adik-adik semua, untuk agar sukses itu tidak harus dari keluarga orang mapan, orang kaya. Ya, saya alumni SMK Negeri 1 Turen tahun 2017. Saya after
lulus SMK Negeri 1 Turen itu menjadi pengacara, pengangguran banyak acara ya. Tidak langsung kuliah dan tidak langsung bekerja ya. Saya dulu lulus itu menunggu kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan pekerjaan ya. Yang penting sampean nomor 1 itu harus gigih, semangat tinggi untuk menggapai keberhasilan adik-adik semua ya. Biasanya kalau pemerintah Kabupaten Malang itu sering mengadakan job event ya, job fair, itu adik-adik datangi aja ya. Ada beberapa perusahaan itu adik-adik kasih lamaran pekerjaan. Jangan memandang dari sisi keburukan ya. Sampean dari jurusan administrasi perkantoran, tidak harus aku harus bekerja di perkantoran, tidak, jangan. Saya alumni perkantoran tetapi saya bekerja di akomodasi perhotelan, sangat jauh. Tetapi dari berjalannya waktu itu nanti akan membuahkan hasil yang baik. Ya, saya setelah menunggu 8 bulan menganggur, akhirnya saya diterima di grupnya Akor. Saya ikut ke Grand Mirama Surabaya di hotel. Saya pertama dulu itu masih menggosok WC adik-adik di bagian housekeeping, membersihkan kamar mandi, membersihkan taman, mopping. Kalau di bahasa perhotelan itu mopping itu ngepel koridor satu lorong ya, dengan jumlah 271 kamar. Dengan berjalannya waktu kita berikhtiar mengikuti proses alurnya. Alhamdulillah di situ ada promosi jabatan. Dari HOD, Head Office Department, saya diterima di EHK, yaitu Eksekutif Housekeeping. Dari EHK Grand Surabaya Mirama, saya pindah ke The Batu Hotel and Villas. Di situ saya melanjutkan karir saya di EHK. Habis di EHK di The Batu Hotel and Villas itu ada promosi jabatan lagi, saya ikuti lagi. Saya untuk menunjang agar kita itu cepat untuk naik jabatan itu apa sih? 1, komitmen. Yang kedua adalah integritas. Apabila integritas kita sudah tinggi, dimanapun kita bekerja, nomor 1 adalah integritas, kejujuran. Sampean bekerja dimanapun, walaupun sampean nyitak botol, ya, sampean kalau tidak integritasnya tidak ada, kedepannya sampean tidak akan dipercaya perusahaan. Ya, integritas, komitmen, dan good attitude. Nomor 1 adalah etika. Di bawah etika baru ilmu. Kalau ilmu itu bisa sampean pelajari di dunia pekerjaan. Soalnya sampean di sini belajar dengan Bu Guru itu materi ya, tetapi nanti kalau sudah menginjakkan di dunia usaha itu akan beda dengan materi. Ada materi, ada praktek, seperti itu. Jadinya masukan saya untuk adik-adik semua belajar yang lebih giat, lebih disiplin agar bisa menggapai cita-cita adik-adik semua. Dari posisi saya EHK, saya pindah lagi ke hotel. Saya ikut Grand Mercure Malang Mirama, Hotel Bintang 5 di Kota Malang. Di situ saya menjadi FDA, Front Desk Agent. Setiap hari menghandle tamu-tamu bule. Dari saya sekolah di SMK Negeri 1 Turen, saya tidak bisa yang namanya bahasa Inggris. Tidak bisa sama sekali. Nah, kita berlatih semua education, speaking, listening sama tamu. Kebanyakan tamu revenue-nya 65% dari WNA. Kita bisa belajar dari situ dan akhirnya saya bisa bahasa Inggris. Dari FDA saya pindah ikut PT Turen Indah Group Hyasana Guesos. Saya megang 6 cabang Guesos dengan total 135 kamar. Dari situ ada promosi jabatan lagi. Saya pindah mutasi ke PT Morse Indonesia, tepatnya di Morse Hotel Malang. Saya alhamdulillah saat ini saya berada di Hotel Manager atau General Manager Morse Hotel Malang. Alhamdulillah berkat dukungan doa orang tua dan bapak ibu guru agar ilmu kita manfaat
hanya satu syaratnya. Jangan pernah melukai hati orang tua dan bapak ibu guru. Itu prinsipnya. Bukan kita dari orang-orang kaya, tidak. Untuk sukses, semua berhak menjadi orang sukses, semua berhak menjadi orang terdepan. Itu masukan dari saya. Semangat untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik semua ilmunya manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, bisa menjadi orang yang sukses semua. Bila taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Ibu Pintar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah disebut ya, nama saya Non Iya. Laila Puspita Dewi, tapi panggilan saya Pita. Iya. Mungkin tapi dulu saat saya sekolah di SMK Negeri 1 Turen lebih dikenalnya Nur. Nur, Kan, Ibu Nur. iya. Temen. Karena dulu kan kelasnya banyak, Oh, iya. temen banyak. Iya. Kan kita harus menjelaskan terus. Bukan, panggilanku bukan itu, kan susah ya. Iya. Jadi terserah mau manggil apa Iya. gitu. Mbak Nur. Iya, boleh. Jadi sebenarnya saya itu dari jurusan akuntansi. Iya. Agak kesasar ya, tapi semoga perjalanan karir saya juga bisa memotivasi teman-teman di sini. Iya. Saya lulusan 2016. Dulu saya juga nggak langsung kuliah, juga nggak langsung kerja, nunggu dulu. Kurang lebih 2 atau 3 bulan setelah kelulusan saya bisa bekerja pertama di PT Duren Binafood yang bekerja di food and beverage, yang bergerak di makanan. Sebenarnya dulu agak nakal sih saya. Sebenarnya kita dari SMK kan sudah diberi banyak info lowongan kerja. Iya. Cuma karena saya dulu, ini juga mungkin bisa jadi kunci buat teman-teman, buat adik-adik. Waktu itu karena saya pikir adalah saya dari akuntansi, Iya. ilmu yang saya pelajari adalah akuntansi. Saya ingin bekerja di bidang yang saya pelajari. Saya nggak mau melenceng dari bidang itu. Iya. Karena itu saya cari sendiri, cari loker sendiri. Ketemulah loker di PT Duren Binafood. Saya ngelamar, alhamdulillah keterima. Juga nggak langsung deh, posisi atas juga. Iya. Dulu saya menjabat di junior accounting. Ya. Tapi masih berhubungan sama akuntansi ya? Masih, alhamdulillah Iya. masih. Mungkin karena nakal itu tadi. Masih lama nunggunya. Kata orang Jawa, bondo nekat. Gak mau Bondo saya. nekat. Iya, bondo nekat. Percaya diri aja waktu itu. Sebenarnya loker yang dibuka pun kadang kan kita lulusan SMK minder ya. Kalau Iya. lihat loker itu S1, D3, Iya. D1 pasti minder Iya. kan. Waktu itu saya juga merasakan itu. Cuma saya memiliki kepercayaan diri. Saya diajari dengan baik di SMK Negeri 1 Turen. Saya juga diberikan sertifikasi waktu itu, sertifikasi kompetensi akuntansi. Iya. Bermodalkan itu, saya percaya diri untuk bisa bersaing dengan lulusan S1. Akhirnya alhamdulillah keterima di PT Duren Binafood sebagai junior accounting. Alhamdulillah. Jadi jangan berkecil hati nanti kalau lihat loker kok aku lulusan SMK, kok loker kakek S1, Iya, yang lain kok S1, Iya. S2. Jangan minder, percaya diri aja. Tapi juga jangan bodoh juga. Percaya diri. Di SMK kamu kan diajari. Iya. Pelajaran yang kamu diajari itu dicermati benar-benar gitu sih. Terus buat saya di PT Duren Binafood itu kurang lebih 1 tahun sekian bulan. Nggak lanjut karena saya ingin belajar, balik lagi ingin belajar. Akhirnya cari-cari loker lagi, cari-cari info lagi. Sampailah saya di namanya CV5 Jaya Abadi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang fashion, pakaian. Oh, Suka nih pasti iya. yang perempuan-perempuan. Suka banget sih yang kayak model-model. Iya. Tapi dulu balik lagi saya di posisi keuangan. Cuma alhamdulillah naik, lebih sedikit naik posisinya. Saya jadi senior finance and accounting. Alhamdulillah, akuntansi juga masih berguna ya di sini. Alhamdulillah berguna. Itu sih balik lagi. Iya. Bodoh nekat. Akhirnya di situ selama 3 tahun. Ini juga kunci juga, jangan berhenti belajar. Meskipun udah selesai sekolah, kerja pun sebenarnya juga belajar. Kita hidup juga belajar. Waktu itu saya berpikir saya nggak mau berhenti di titik ini. Saya mau
menambah kompetensi saya, eman dong gitu loh, sekolah 3 tahun akuntansi, kerja akuntansi. Apalagi saya juga masih ingin posisi yang tinggi lagi. Jadi setelah itu 2 tahun saya di CV5 Jayabadi, akhirnya saya lanjut kuliah. Awalnya nggak sengaja, lanjut ya. Awalnya nggak sengaja saya akhirnya dapat beasiswa D1 di STT Malang, Sekolah Teknik Malang. Saya dapat beasiswa D1, saya selesaikan pendidikan saya. Tapi setelah itu akhirnya saya juga lanjut lagi. Jadi adik-adik ini kalau udah bekerja jangan pantang menyerah. Kalau mau lanjut kuliah gap year itu nggak apa-apa. Kalian nggak langsung kuliah itu nggak apa-apa. Jadi saya itu gap year sekian tahun 2020 akhirnya lanjut lagi S1 di Universitas Terbuka. Bisa online nggak sih FT? Iya, bisa. Karena waktu itu saya juga seorang pekerja. UT itu universitas yang tepat kalau kalian mau kuliah sambil bekerja. Jadi saya juga kuliah sambil bekerja. Di pertengahan perkuliahan saya pindahlah di PT Morse Indonesia ini dengan posisi asisten manajer finance and accounting. Alhamdulillah naik lagi. Sebelumnya apa motivasi Ibu Puspita dan Bapak Rozania? Bapak Ocan ya. Apa motivasi buat teman-teman semua? Karena kan kita juga masih butuh pengalaman juga kan. Yang banyak karena Ibu Puspita dan Bapak Ibu Pita dan Bapak Ocan ini sudah alhamdulillah sudah berpengalaman juga. Apa motivasi buat kita semua? Apa ya waktu itu? Jadi waktu itu yang pertama motivasi saya sih, saya nggak mau bikin malu alumni saya. Iya. Karena saya rasa waktu itu nama SMK Negeri 1 Turen sudah besar. Iya. Tapi juga saya pun kan nggak dari keluarga yang berkecukupan. Terbukti lagi lulus langsung harus kerja, cari uang kasarannya gitu kan, cari kerja. Terus itu sih mungkin cari kerja, bantu orang tua. Karena waktu itu juga mungkin ekonomi di rumah nggak begitu baik, yang mengharuskan kita juga cari uang. Itu sih motivasinya mungkin itu. Realistis aja kayaknya. Realistis ya. Kalau Bapak Ocan? Ya, kalau saya motivasi untuk adik-adik semua itu banggakan orang tua kalian. Orang tua kalian mungkin di bawah titik nol, tapi kalian harus bisa mengangkat derajat beliau. Lebih semangat, lebih gigih menggapai cita-cita, lebih semangat belajar, lebih semangat untuk menimba ilmu. Kenal banyak orang, cari ilmu, ya. Diambil ilmunya agar kalian semua bisa sukses. Keep moving on, never stop. Terus melangkah ke depan, tak pernah berhenti. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekian dari podcast kami. Semoga podcast kami ini bermanfaat buat kalian semua, motivasi-motivasinya. Sekian dari saya Aris Tandayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.